Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Lutfi Farizi dengan NIM 2024 10102023. Saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang kedua, yaitu adalah masalah bengkel. Nah, yang pertama itu adalah identifikasi entiti dan atribut. Nah, bisa kita lihat di sini, ini merupakan sebuah studi kasus atau sebuah bahan atau data yang kita dapatkan, yaitu dari sebuah pembelian atau faktor dari pembelian. Nah, sebelum kita mengidentifikasi entiti dan atribut-atributnya, terlebih dahulu langkah yang bisa kita lakukan untuk mempermudah kita dalam menentukan entiti dan atribut itu yaitu adalah kita membuat flat table. Nah, flat table ini kita mengidentifikasi atribut-atribut apa aja yang ada di dalam faktur ini atau pembelian ini. Nah, di sini ada nomor faktur, dan nomor faktur ada tanggal, ada nomor polisi, ada merek, ada mekanik ID, ada warna, ada tahun, ada nama mekanik, ada kode part, ada nama part, ada kuantum, ada harga, ada diskon, dan ada total harga. Nah, jadi flat table itu seperti ini ya, seperti saya buat ini. Nah, kenapa di total harga ini merah, nanti saya akan jelaskan pada soal nomor 3. Nah, kemudian setelah kita membuat flat table seperti ini, maka kita bisa lebih mudah untuk menentukan identifikasi entity dan atribut-atributnya. Nah, yang pertama itu, yaitu ada di, saya buat entity yang namanya transaksi. Dalam entity transaksi ini, yang atribut-atribut yang masuk dalam entity transaksi ini ada nomor faktur. Kenapa? Karena setiap transaksi itu pasti akan ada melibatkan nomor faktur. Ada tanggal, setiap transaksi harus ada tanggalnya. Kuantum, setiap transaksi pasti ada jumlah atau barang yang akan ditransaksikan, ada diskon, karena setiap transaksi mungkin akan muncul sebuah diskon. Dan kemudian ada kode part. Kenapa kode part? Nah, dikarenakan setiap transaksi itu pasti akan ada part-part yang dijual maupun dibeli gitu. Nah, kemudian ada mekanik ID. Kenapa mekanik ID juga masuk dalam transaksi? Dikarenakan mekanik itu ada atau yang pekerjanya itu setiap transaksi itu akan melaksanakan atau mekanik ini akan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan transaksi yang telah dibuat. Nah, kenapa nomor polisi juga masuk ke dalam entity transaksi itu dikarenakan setiap transaksi itu pasti akan melibatkan kendaraan yang akan dibenarkan atau yang akan dipasangin part-partnya dalam bengkel, ya, seperti itu. Nah, kemudian adanya entity yang kedua adalah entity kendaraan. Di sini ada entity kendaraan, sudah pasti, yaitu adalah nomor polisi, ada merek kendaraan, ada warna dari kendaraan, ada tahun dari kendaraan. Nah, kemudian ada entity yang ketiga, itu adalah entity mekanik. Nah, di entity mekanik ini, itu terdapat mekanik ID, selain mekanik ID juga ada di entity transaksi, juga ada di entity mekanik, beserta dengan nama mekaniknya. Entity yang keempat atau yang terakhir itu adalah entity part. Nah, di entity part ini terdapat atribut-atribut yaitu adalah kode part, nama part, dan harga. Karena kode part ini selain berada di entity transaksi juga berada di entity part dengan nama part dan harga setiap partnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian akhirnya kita bisa mengidentifikasi entity-entity atribut-atribut dari studi kasus ini gitu. Kemudian masuk ke soal yang nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini adalah identifikasi entity dari multi-valued attribute dan redundant attribute. Nah, sebelum kita masuk ke dalam multi-value dan redundant attribute, sebelum kita mengidentifikasi, kita harus tahu dulu apa itu multi-value dan apa itu redundant. Nah, kalau multi-value ini adalah atribut yang memiliki banyak nilai. Bisa kita lihat dari multi dan value. Multi itu kan banyak, terus value itu nilai. Nah, kalau atribut multi-value atribut itu artinya atribut yang mempunyai banyak nilai. Contohnya apa dalam kasus ini? Nah, contoh dalam kasus ini yaitu adalah kode part. Kenapa kode part? Karena dalam setiap transaksi itu kan bisa memunculkan banyak nilai kode part, atau kode part itu setiap transaksi itu bisa banyak gitu. Nah, mempunyai banyak nilai di kode part ini agar kenapa nanti kalau kode partnya banyak kan menjadi perulangan. Nah, itu kenapa kode part ini menjadi multi value attribute. Nah, kemudian itu adalah redundant attribute. Di redundant attribute ini kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian apa itu redundant attribute. Nah, redundant attribute ini adalah atribut yang apabila terjadi perubahan nilai, itu akan mempengaruhi seluruh instance yang menggunakan atribut tersebut. Jadi contohnya itu adalah merek dan warna. Merek, kenapa merek? Nah, apabila terjadi misalnya mereknya itu misalnya mereknya Honda A menjadi Honda B, itu akan mempengaruhi instance atau entity dari kendaraan ini sendiri gitu. Begitupun juga dengan warna. Nah, kemudian setelah kita mengetahui mana yang multi value, mana yang redundant, bagaimana cara kita menyelesaikan? Setelah kita mengidentifikasi multi value dan redundant, kan kita menyelesaikan agar tidak ada multi value dan redundant attribute lagi. Nah, caranya seperti di bawah ini. Nah, yang pertama itu adalah kita menyelesaikan multi value. Multi value ini kan kode part berada di apa namanya itu atribut transaksi. Kemudian caranya itu kita membuat kolom baru dengan entity baru yang diberi nama data transaksi.
Nah, tujuannya apa? Agar apabila terjadi multi-value atribut dalam kode part ini, nah itu maka tidak akan terjadi perubahan nomor faktur di transaksi gitu. Makanya kita harus menyertakan juga nomor faktur di data transaksi, diskon karena diskon ini berpengaruh pada kode partnya nanti setiap transaksi itu, dan kuantum juga. Nah, dibuatkanlah juga sebuah unique ID sebagai atribut unik dari suatu entitas detail transaksi gitu. Kemudian cara untuk menyelesaikan redundan ini kan yang tadi seperti saya jelaskan. Jadi caranya yaitu adalah membuat entitas baru. Nah, ini kan merek. Kita buat entitas yang bernama merek dan bernama warna. Nah, anggota-anggotanya atau atribut-atributnya itu apa aja dari merek dan warna ini? Itu adalah ID warna dan ID merek. Kenapa ada ID warna dan ID merek? Itu sebagai atribut unik dari entity warna dan merek ini gitu, sebagai unik. Dan kemudian ada nama warna untuk di entitas warna dan ada nama merek di entitas merek. Dan apabila terjadi perubahan warna, itu akan berubah yang ke ID-nya aja. Misalnya merah, ya ID yang merah, kalau biru ya ID yang biru gitu. Jadi nggak merubah keseluruhan data. Begitupun juga dengan merek. Nah, tapi terjadi perubahan juga di dalam atribut-atribut di entity kendaraan, yaitu adalah yang sebelumnya ini adalah merek dan warna menjadi ID warna dan ID merek gitu. Karena ini tuh kan menjadi uniknya. Jadi dalam istilah warna merah ya merah semua gitu, nggak yang nggak berpengaruh pada keseluruhan data gitu, seperti itu. Nah, mungkin itu saja untuk penjelasan saya nomor 2. Kemudian saya lanjut ke nomor 3. Di nomor 3 ini soalnya itu adalah catat atribut yang tidak dapat dimasukkan ke dalam entity yang ada. Nah, sini udah saya merahin tadi di flat table-nya ini, saya merahin di total harga. Dan atribut yang tidak bisa dimasukkan ke dalam entity itu menurut saya itu adalah total harga. Nah, kenapa total harga? Karena total harga ini merupakan atribut yang dapat diturunkan dari atribut-atribut yang lain. Atribut apa itu? Itu adalah atribut kuantum, harga, dan diskon. Karena kuantum dikali harga dikali diskon itu mendapatkan total harga. Nah, maka dari itu, total harga ini merupakan atribut yang tidak dapat dimasukkan ke dalam entity, tabel entity. Nah, untuk pembahasan nomor 4 ini, yaitu adalah ini. Nomor 4 itu pertanyaannya itu adalah, nomor 4 yang pertama itu penentuan primary UID dan secondary UID. Nah, di sini sebelum menentukan itu, saya ada sedikit penjelasan mengenai primary key dan foreign key. Nah, primary key ini merupakan atribut yang memiliki yang dapat diidentifikasi secara jelas gitu, atau yang menjadi unik, yang identifikasi itu jelas gitu. Itu kalau pengertian dari saya primary, gitu kan. Contohnya dari primary key ini adalah ini nomor faktur, ID detail, nomor polisi, mekanik ID, kode part, ID warna, dan ID merek. Kenapa nomor faktur dan lain-lainnya ini? Karena saya mencatat nomor faktur. Nomor faktur itu kan bakalan setiap transaksi itu kan hanya ada satu nomor faktur gitu. Tidak mungkin ada banyak nomor faktur dalam sekali transaksi gitu. Maka dari itu nomor faktur ini menjadi primary key atau menjadi unik dalam suatu entity. Berjudul ID detail, nomor polisi, dan lain-lainnya. Kemudian foreign key. Apa itu foreign key? Foreign key merupakan primary key dari foreign key itu merupakan primary key dari entitas lain. Ya, di sini yang saya beri warna ini merupakan foreign key. Kenapa? Karena mekanik ID ini merupakan primary key dari entitas mekanik. Nah, sama seperti nomor polisi merupakan primary key dari entitas kendaraan. Nah, seperti itu. Jadi foreign key ini merupakan primary key dari entitas lain. Nah, untuk kenapa saya mencari foreign key nanti akan saya jelaskan di akhir video. Nah, kemudian baru kita bisa menentukan mana yang primary, yang mana yang secondary, primary ID dan mana yang secondary ID. Yang pertama kita buat nama entity-nya, yaitu adalah transaksi kendaraan ini, dan nama UID atau nama primary key-nya. Itu adalah nomor faktur, ID detail, nomor polisi, mekanik ID, kode part, ID warna, dan ID merek. Dan baru kita menentukan apakah dia itu artificial, apakah dia itu natural. Nah, apa itu artificial dan apa itu natural? Untuk natural itu merupakan atribut yang memang yang sudah ada dalam data. Data ini kan datanya ini adalah studi kasus yang bengkel ini. Dan natural itu merupakan atribut yang ada dalam data, sedangkan artificial kebalikannya, yang tidak dalam data yang kita buat gitu. Jadi contohnya itu adalah ini. Nomor faktur itu merupakan natural. Kenapa? Karena nomor faktur itu memang ada dalam data gitu. Kemudian untuk yang detail transaksi, ID detail transaksi ini artificial. Kenapa? Karena memang ID detail transaksi ini tidak ada dalam data. Seperti itu. Nomor polisi ini natural, mekanik ID natural, depan ini natural, ID warna ini artificial, dan ID merek ini artificial. Untuk primary itu sendiri ya, mereka semuanya merupakan primary. Seperti itu. Nah, penjelasan tentang primary sendiri cukup saya sudah sampai situ. Kemudian saya lanjutkan ke pembahasan soal nomor 4 yang kedua. Itu adalah identifikasi relationship antar entity. Nah, disinilah fungsi dari foreign key yang tadi.
foreign key itu bisa menentukan relationship antara entity. Nah, saya jelaskan langsung sambil kita nyari apakah entity ini berhubungan atau enggak ya, ada relationship atau enggak. Yang pertama itu adalah dari transaksi dan detail transaksi. Apakah detail transaksi dan transaksi saling berhubungan? Jawabannya iya. Kenapa? Karena setiap detail transaksi itu akan berhubungan atau mempengaruhi setiap transaksi yang ada. Transaksi dengan kendaraan itu berhubungan. Iya, karena setiap ya tadi saya bilang, dalam transaksi itu pasti ada kendaraan yang digunakan atau yang dikerjakan gitu. Kemudian apa transaksi dengan mekanik? Jawabannya iya, karena setiap transaksi yang ada itu pasti memerlukan mekanik yang bekerja. Kemudian untuk mekanik transaksi dengan part itu tidak, karena transaksi dengan warna itu tidak, transaksi dengan merek itu tidak ada hubungannya. Nah, kemudian untuk detail transaksi. Detail transaksi ini dengan kendaraan itu apakah hubungannya? Tidak ada. Kenapa? Kendaraan tadi udah berhubungan dengan transaksi langsung, bukan dengan detail transaksi. Kemudian detail transaksi dengan mekanik itu tidak ada hubungannya juga, dikarenakan tadi mekanik itu berhubungan langsung dengan transaksi, bukan dengan transaksi. Kemudian itu detail transaksi dengan part berhubungan. Kenapa? Karena tadi di part itu kan ada di detail transaksi itu kan ada atribut kode part. Nah, kode part ini juga ada atribut di part itu. Jadi setiap part ini masuk dalam transaksi gitu. Untuk lebih gampangnya itu makanya kita buat di sini adalah foreign key, kita tarik foreign key-nya. Karena contoh ini mekanik ID, ini kan merupakan mekanik ID kan atribut mekanik ini berada di transaksi dan berada di mekanik. Jadi mekanik dengan transaksi ini pasti berhubungan gitu. Sama juga halnya dengan ini. Part dengan detail transaksi. Nah, di part itu kan ada kode part dengan detail transaksi, ada atribut kode part juga. Nah, foreign key kan dia, ada foreign key di kode part ini. Nah, itu merupakan ada hubungan di sana. Nah, kemudian lanjut ke kendaraan. Kendaraan dengan mekanik. Nah, demo ini tidak ada hubungannya atau tidak memiliki relationship. Kenapa? Karena mekanik itu dia terlebih dahulu harus melalui transaksi, baru transaksi bisa ke kendaraan. Jadi harus tidak ada hubungan secara langsung, tapi mekanik ini harus melalui transaksi tersebut terlebih dahulu, kemudian baru bisa ada hubungan ke kendaraan. Dengan kendaraan dengan part itu ya tidak ada hubungannya, karena kendaraan dengan warna itu ada hubungannya, karena kan warna di kendaraan itu ada warna di kendaraan dan ada merek juga dari kendaraan tersebut. Kemudian ada mekanik dengan part, ini tidak ada hubungannya karena kembali lagi untuk setiap mekanik itu harus melalui transaksi terlebih dahulu untuk menjalankan atau bekerja sesuai dengan partnya itu, masukkan partnya itulah dari bengkel. Mekanik dengan warna juga tidak ada, mekanik dengan merek juga tidak ada. Warna dengan part dengan warna juga tidak ada, part dengan merek juga tidak ada, warna dengan merek juga tidak ada. Lebih gampangnya itu kita melihat aja di foreign key yang tadi itu. Jadi apabila terdapat foreign key atau terdapat hubungan antara entitas itu ya itu merupakan setiap entitas itu mempunyai relationship gitu. Jadi itu saja penjelasan soal 4 kedua tadi yang merupakan penutup dari video saya ini. Mohon maaf sebelumnya apabila ada kesalahan kata maupun penjelasan saya, mohon dimaafkan dan dimaklumin. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Akhir kata, saya Ahmad Farizi, NIM 2024 1010 2023, izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.